pertandingan round 3 yang akan bergulir Maret nanti. Tentu saja segala persiapan udah mulai harus dilakukan oleh PSSI maupun jajaran pelatih yang baru. Namun dari semua itu jelas, pemain adalah sosok paling penting mengingat merekalah yang akan berjibaku di atas lapangan. Oleh karenanya, penting bagi pemain untuk menjaga formnya di klub masing-masing, terutama yang ada di Eropa, mengingat persaingan di benua biru memanglah sangat berat. Nah, untungnya sebagian besar para pemain timnas benar-benar mampu menjaga performanya sampai akhirnya bisa tampil oke di klub. Misalnya Jesus, Kelvin Verdonk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Eleanor Reinders, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Shane Patinama, hingga yang terbaru ada Marcelino Ferdinand. Yap, meskipun tampil di level U21, namun menit bermain tetaplah menit bermain. Dan Marcheng benar-benar membuktikan kualitasnya ketika mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 6-0 Oxford United Academy menghadapi Burnbury di laga perempat final Oxfordshire Senior Cup. Sebuah catatan yang pastinya menjadi modal bagus untuk Marcheng dalam karirnya di Inggris, yang mana hal itu membuat Marcheng mendapatkan pujian dari media di Inggris. Yap, jika mampu tampil apik di U21, sejatinya soal debut di Championship hanya persoalan waktu, mengingat Marcheng sendiri juga udah melakoni debut di tim senior di ajang FA Cup beberapa waktu yang lalu. Sementara itu ada kabar bagus nih, di mana Mace Silkers akhirnya bisa kembali berlatih bersama rekan-rekannya pasca pemulihan cedera. Meskipun begitu, menurut laporan dari Twente Insight, Mace belum bisa dipastikan tampil ketika Twente menghadapi Malmo di Europa League. Sebab bagaimanapun kondisinya masih terus akan dipantau sampai ia benar-benar dinyatakan siap tempur 100% oleh tim dokter. Timnas Indonesia memang dihadapkan pada misi berat di 4 laga sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia. Gimana enggak, selain masalah teknis, hal yang bikin situasinya nggak enak justru datang dari orang-orang dari dalam negeri. Bahkan masih ada nih orang-orang yang ngungkit STY mulu, walaupun beliau udah nggak jadi pelatih Indonesia. Tapi ya udah, mungkin mereka cari makannya dari situ. Kalau kita mah mendingan fokus ke hal-hal yang berkaitan soal persiapan timnas, kan gitu. Yap, ngomongin soal persiapan, jelas entah itu federasi ataupun jajaran pelatih pastinya udah menyiapkan detail demi detail agar di 4 laga sisa bisa tampil maksimal. Terutama untuk bulan Maret yang boleh dibilang sangat menentukan. Sebab jika bisa meraih hasil maksimal, maka laga melawan China pada bulan Juni di GBK dirasa akan jadi momentum terbaik bagi timnas menuju Piala Dunia. Oleh karenanya, dengan waktu yang cuma kurang lebih 2 bulan, tim jajaran pelatih harus bisa menyusun kerangka tim yang ideal. Walaupun nantinya mereka hanya punya waktu beberapa hari untuk bertemu pemain ketika FIFA Matchday. Yap, selain federasi dan pelatih, tentu dalam hal ini, para pemain adalah komponen utamanya, sebab merekalah yang akan tempur di atas lapangan. Maka dari itu, penampilan di klub adalah sesuatu yang benar-benar dijaga. Dan beruntung, sebagian besar pemain inti timnas yang ada di Eropa mampu menjaga performanya di tim masing-masing. Pemain seperti Jesus, Kelvin Verdonk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Eleanor Reinders, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Shane Patinama, hingga yang terbaru ada Marcelino Ferdinand. Semuanya udah membuktikan jika mereka siap untuk tempur di Maret nanti. Nah, khusus Marcelino, meskipun hanya tampil di level U21, namun menit bermain tetaplah menit bermain. Dan Marcheng benar-benar membuktikan kualitasnya ketika mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 6-0 Oxford United Academy menghadapi Burnbury di laga perempat final Oxfordshire Senior Cup. Yap, dikutip dari Oxford United Academy, catatan apik yang dibuat Marcel, semuanya dilakukan dengan proses yang oke.
seperti yang dijelaskan pada gol pertama, ketika Lino mampu menyelesaikan cutback dari Leo Snowden dengan syutingan berkelas. Lalu pada gol kedua Marceng, prosesnya hampir mirip, yang mana artinya secara penempatan posisi dan akurasi tembakan, Marceng benar-benar mengalami peningkatan. Pun begitu dengan asisnya kepada Bradley, yang mana di situ dijelaskan kalau Marcel mampu memberikan umpan setelah melakukan aksi individu untuk kemudian memberikan umpan matang. Intinya secara umum, Marceng benar-benar menunjukkan perkembangan yang signifikan selama di Inggris. Lebih lanjut melihat perkembangan Marceng, tentu ini adalah sebuah catatan yang pastinya akan menjadi modal bagus untuk Marceng dalam karirnya di Inggris. Yang mana hal itu yang membuat Marceng mendapatkan pujian dari media di Inggris, Herald Series. Ya, menurut media tersebut, sebagai pemain muda, kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Marceng. Karena memang butuh kerja ekstra keras agar dia bisa segera merasakan bermain di Championship. Pemain internasional Indonesia, Marcelino Ferdinand, mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sepak bola Inggris. Namun dia datang dengan banyak potensi, tulis media tersebut. Yap, sejatinya jika Marceng mampu tampil apik di U21, maka debut di Championship hanya persoalan waktu, mengingat Marceng sendiri juga sudah melakoni debut di tim senior di ajang FA Cup beberapa waktu yang lalu. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ragnar Oratmangun soal Marceng, bahwa dia punya mentalitas yang luar biasa. Sebab di usia yang masih sangat muda, Marceng berani menantang dirinya di tanah Eropa. Banyak pemain muda potensial, khususnya Marcelino. Di usia semuda itu, dia berani untuk berkarir di Eropa. Saya juga senang melihat permainannya. Dia sudah menunjukkan kualitasnya. Dengan pemain seperti Marcelino dan pemain muda lain, kita bisa membangun tim untuk masa depan. Ucap Waji dikutip dari Bola Sport. Di sisi lain ada kabar bagus dari May Silkers, di mana El Nyinyir udah tampak kelihatan lagi gabung ke latihan tim pasca pemulihan cedera. Terlihat Mace sangat bahagia banget tuh. Namun dikutip dari 20 Insight, Mace masih belum bisa dipastikan tampil melawan Malmo di Europa League pekan ini karena semua tergantung hasil akhir pemeriksaan dokter. Dan jika dokter udah ACC, maka Mace harusnya udah bisa comeback. Meskipun begitu, ini adalah kabar yang membahagiakan fans timnas. Karena dengan begini, kans untuk Mace tampil di laga melawan Australia serta Bahrain jadi lebih terbuka. Dan selain Mace, pemain seperti Elkan serta Justin Hubner juga udah pulih dari cedera. Sehingga ya udah, untuk komposisi lini belakang bisa dibilang aman. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih semua pemain timnas, baik yang ada di Liga 1, MLS, Thailand, Australia, hingga Eropa, bisa perform semua. Bagi yang masih sulit dapat kesempatan, ayo kerja keras lagi. Kalau ada tawaran pindah klub yang bisa jamin menit bermain, gas aja. Kayak Arhan misalnya, nggak dapat tempat di Jepang atau Korea, ia akhirnya pindah ke Thailand. Dan pelan-pelan dikasih menit bermain walaupun masih harus memulai di babak kedua. Atau kayak Marcel, Justin, dan Ivar. Nggak apa-apa main di tim muda asalkan dapat menit bermain yang cukup. Pokoknya dimanapun itu, yang penting bisa dapat menit bermain sehingga match fitnessnya nggak drop. Mungkin dalam hal ini yang kasihan adalah Nathan Chuaon. Kalau ia nggak segera cabut dari Swansea, ya udah, bukan hal yang mustahil. Jika posisinya di timnas akan tergeser
bahkan dari pemain Liga 1. Karena nanti setelah ini, timnas akan kedatangan gelandang top seperti Jairo. Jadi persaingannya pasti akan lebih berat. So tetap semangat semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan yang terbaik agar di timnas nanti bisa perform. Pokoknya 6 poin dari Australia dan Bahrain bukan hal yang mustahil untuk diraih jika melihat komposisi pemain yang dimiliki. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.